buat teman-teman sekalian. Selamat malam buat teman-teman sekalian. Di waktu yang sangat berbahagia ini, kita akan membahas salah satu topik dari algoritma dan pemrograman, yaitu recursion, yang telah dibahas pada pertemuan 12. Nah, langsung saja ya. Apa itu rekursi? Untuk mengetahui rekursi, kita harus tahu dulu apa itu rekursi. Nah, perlu diketahui bahwa suatu program dapat memanggil subprogram lainnya. Apabila subprogram ini memanggil dirinya sendiri, maka itulah yang disebut dengan rekursif. Nah, seperti yang kita tahu bahwa subprogram yang biasa itu bisa dipanggil melalui main program atau program utama atau dari subprogram lainnya. Ketika suatu subprogram itu dapat memanggil dirinya sendiri, nah itu yang dinamakan dengan rekursif. Jadi seperti ini. Pada rekursif pada prosedur. Ya. Contohnya begini, prosedur proc, begin, proc, end. Nah, di sini, nah inilah rekursif, di mana subprogram ini akan memanggil dirinya sendiri. Dimulai, kemudian dipanggil. Jadi, dia akan kembali pada dirinya sendiri, dipanggil. Sama juga dengan function. Function func, begin func, end. Nah, di sini kan ada pemanggilan function. Func, maka dia akan kembali lagi ke sini. Dipanggil lagi gitu. Itulah yang dinamakan dengan rekursif. Dia memanggil lagi, memanggil dirinya sendiri. Udah kayak orang gila ya. Nah, ada beberapa tipe pemanggilan fungsi rekursif. Yang pertama itu secara langsung. Jadi bagaimana secara langsung itu kan? Nah, secara langsung itu berarti dia hanya melibatkan satu subprogram. Misalkan seperti ini, prosedur proc, ya, begin, proc, end. Nah, di sini dia akan memanggil dirinya sendiri gitu. Hanya melibatkan satu subprogram. Ketika dimulai, dia akan memanggil, ya udah balik lagi ke sini. Dipanggil lagi, balik lagi. Mekanisme begini. Kembali lagi. Gitu ya. Hanya melibatkan satu subprogram dan subprogram yang satu itu memanggil dirinya sendiri. Itu yang dinamakan pemanggilan secara langsung atau istilahnya istilah keren direct call. Nah, yang kedua ada pemanggilan secara tidak langsung. Jadi secara tidak langsung ini dia melibatkan beberapa subprogram itu. Ada yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sampai yang ke N. Mekanismenya begini. Mekanismenya begini. Dari subprogram M1, saya sebut M1 saja. Dari M1, dia akan panggil M2. Gitu ya. M1 memanggil M2. Ketika dia sampai M2, si M2 ini akan memanggil M3. Nah, itulah terusnya. Sampai memanggil N. Si N-1 ini memanggil si N. Nah, setelah sampai si N, N ini kan merupakan ujungnya. Akhir dari subprogram itu. Akhir dari deret subprogram. Ketika sudah sampai ujung, rekursif itu harus kembali ke M1. Setelah sampai ujung, dia harus kembali lagi ke M1. Kalau nggak kembali, ya bukan rekursif namanya. Itulah, rekursif kan pemanggilan dirinya sendiri. Tapi ini secara tidak langsung. Secara tidak langsung, M1 ini memanggil dirinya sendiri dari MN. Makanya disebut secara tidak langsung. Karena yang manggil bukan M1, MN yang manggil. Gitu. Pemanggilan secara tidak langsung atau indirect call gitu ya. Nah, ada contohnya. Di sini ada 3 subprogram, jadi N-nya ada 3.
Ada prosedur PROC 1, prosedur PROC 2, dan prosedur PROC 3. Nah, dari prosedur PROC 1, dia akan memanggil PROC 2. Ketika dia dipanggil, dia langsung ke sini. Prosedur PROC 2, begin PROC 3. Dia akan memanggil subprogram yang ketiga. Gitu. Nah, ketika dia sudah sampai ujungnya apa? Ujungnya kan PROC 3. Nih, ujungnya PROC 3. Seperti yang dikatakan tadi, dia harus kembali ke asalnya, kembali ke subprogram yang pertama. Maka dia harus kembali ke PROC 1. Ketika dia kembali, ya udah balik lagi ke PROC 1. Istilahnya itu dia manggil PROC 1 tapi melalui PROC 3 gitu. PROC 3. Makanya kalau sudah sampai prosedur PROC 3, dia harus balik lagi ke PROC 1. Ya. Nah, namun ada terdapat permasalahan dalam menggunakan indirect recursion. Namun terdapat permasalahan dalam menggunakan indirect recursion. Pasalnya, misalnya seperti ini, prosedur PROC 1, begin PROC 2. Nah, di mana PROC 2 ini tiba-tiba muncul, belum didefinisikan gitu. Jadi ketika kita memanggil PROC 2, kalau belum didefinisikan kan jadi error gitu ya. Nah, itu suatu permasalahan. Sama seperti ini, ketika kita memanggil prosedur PROC 2, begin PROC 1. Nah, ini PROC 1 ini tiba-tiba muncul gitu. Jadi belum didefinisikan, jadi belum dikenali, maka akan error gitu ya. Nah, ini salah satu permasalahan dalam rekursif yang indirect call. Jadi digunakan salah satu solusi yang bernama dummy definition. Nah, dummy definition ini penggunaannya seperti ini. Kita bikin prosedur atau function, kemudian nama prosedur atau function yang akan dituliskan, kemudian titik koma, forward titik koma. Forward ini merupakan merupakan keyword dari dummy definition. Jadi dummy definition merupakan semacam tempat penanda agar compiler menandai bahwa di dalam subprogram ini akan terjadi pendefinisian, tapi isinya akan dituliskan kemudian. Jadi ketika prosedur PROC 1 begin PROC 2 end, nah di sini dia udah didefinisikan dulu bahwa prosedur PROC 2 ini ada, tapi isinya nanti ditulis. Jadi dia bisa langsung melanjutkan ke sini, dipanggil. Sudah ada gitu, tapi isinya nanti. Makanya ketika dipanggil dia langsung bisa. Enggak error gitu, enggak error lah. Karena udah didefinisikan pakai dummy definition. Solusi dari indirect call. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang base case. Di dalam rekursi ada yang disebut sebagai base case, di mana apabila kondisi ini tercapai, maka rekursi akan berakhir. Jika kondisi belum tercapai, maka ya udah, rekursi akan terus menerus terjadi. Misalkan seperti ini, ada function func begin. Nah, ini dia memakai if else karena ini adalah salah satu yang mudah. If base case, then return value, else func end. Nah, ketika dia belum mencapai base case, dia akan melakukan pemanggilan terhadap function ini, ya.
selama belum kena base case, akan dilakukan pemanggilan terhadap function atau prosedurnya, gitu ya. Kalau udah kena, oh udah langsung selesai, nggak ada pemanggilan apa-apa lagi. Makanya rekursi berhenti apabila base case-nya tercapai, terpenuhi. Kalau enggak ya dipanggil terus ya, dipanggil. Itu namanya base case. Base case kalau dia terpenuhi, tercapai atau kena, otomatis rekursinya akan berhenti. Nggak ada pemanggilan lagi di sini. Kalau dia tidak kena, maka ada. Mau ngingetin buat teman-teman, kalau misalnya ada yang bingung atau mau ditanyain, langsung tanya aja, bisa PC aku atau PC tutornya. Nggak usah malu-malu ya guys, karena di sini kita belajar bareng-bareng. Lanjut. Di sini ada beberapa perbedaan rekursi dan iterasi. Iterasi kalau lupa itu perulangan. Jadi rekursi adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Kalau iterasi, pengulangan dari suatu proses menggunakan struktur loop. Ya. Kalau rekursi, dia menggunakan struktur pemilihan. Seperti tadi, kan pakai if else. Ya. Kalau iterasi, dia menggunakan struktur perulangan. Seperti while do, repeat until, dan for do. Nah, rekursi tak hingga terjadi apabila langkah rekursi tidak pernah memenuhi kondisi pada base case. Seperti tadi, kalau belum kena base case, ya udah panggilan terhadap function atau prosedurnya kan terus berlangsung gitu. Kalau perulangan tak hingga terjadi apabila kondisi perulangan tidak pernah bernilai false atau true untuk repeat until. Rekursi berarti apabila base case dikenal. Kalau iterasi berarti ketika kondisi perulangan bernilai false untuk perulangan while do dan for do, sedangkan berhenti untuk bernilai true jika dia memakai repeat until. Nah, kalau rekursi, dia lebih banyak menggunakan memori daripada iterasi. Kalau iterasi, dia lebih hemat memori. Kalau rekursi tak hingga, itu bisa mengakibatkan crash pada sistem. Kalau perulangan tak hingga, akan mengakibatkan penggunaan siklus CPU secara berulang. Rekursi membuat kode menjadi sederhana, sedangkan iterasi membuat kode menjadi lebih panjang. Jadi, begitu perbedaan rekursi dan iterasi. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan rekursif. Kelebihannya, yang pertama, solusinya efisien. Yang kedua, dapat memecahkan masalah yang sulit dengan tahapan yang mudah dan singkat. Memecahkan masalah yang sulit dengan tahapan yang mudah dan singkat. Kekurangannya, sulit dipahami. Yang kedua, memerlukan stak besar, sehingga menyebabkan stak tidak cukup lagi, atau istilah kerennya stak of run. Jadi, bagaimanapun kelebihan, kekurangan, atau perbedaan iterasi dengan rekursif, itu setidaknya dipakai sesuai dengan kegunaannya masing-masing untuk menghasilkan suatu pemrograman yang padat, gitu ya, padat dan ringkas. Nah, di sini ada beberapa strategi untuk membuat fungsi dan prosedur rekursif. Strategi yang digunakan adalah divide dan conquer. Ada 4 cara. Yang pertama, kita pahami dulu masalah yang akan dipecahkan secara tepat. Bukan hanya untuk rekursif, tapi untuk seluruh pemrograman harus seperti ini. Kita pahami dulu masalahnya. Yang akan dipecahkan secara tepat. Yang kedua, tentukan beberapa besar masalah yang akan dipecahkan menjadi beberapa subprogram. Jadi, dibagi-bagi sehingga lebih mudah. Sehingga bisa lebih mudah. Kenali dan tentukan base case dari masalah yang akan dikerjakan secara tidak rekursif. Ya, untuk tahu sampai mana dia selesai kan. Kalau
nggak kita tentukan sampai kapan dia selesai. Yang terakhir, kenali dan tentukan kondisi umum atau general case dengan benar. Jadi, yang pertama tadi ada memahami masalah yang akan dipecahkan secara tepat. Yang kedua, tentukan masalah yang akan dipecahkan menjadi beberapa subprogram. Yang ketiga, kenali dan tentukan base case dari masalah yang akan dikerjakan secara tidak rekursif untuk mengetahui bagaimana hasilnya, bagaimana kapan dia berhenti gitu. Yang terakhir, yang keempat, kenali dan tentukan kondisi umum atau general case dengan benar. Jadi di sini ada contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari. Amir akan memindahkan satu kardus buku yang berisi 50 buku dari dalam kantor menuju mobil. Nah, di sini langsung tahu problemnya dong. Problemnya apa? Memindahkan satu kardus buku yang berisi 50. Kan nggak mungkin dia angkat itu buku dari kantor sampai mobil kan? Sampai mobil tangannya udah hilang itu pasti. Karena Amir tidak mampu mengangkat keseluruhan buku, maka dia membagi menjadi beberapa tumpukan. Nah, di sini ada P1, P2, P3. P1-nya ada 10 buku, P2-nya ada 15 buku, dan P3 ada 25 buku. Strategi Amir dengan memindah setiap tumpukan buku, kemudian menyusun kembali menjadi satu kardus besar di mobil. Ini bisa disebut dengan rekursi. Jadi, kalau kita lihat ya, ini kita pahami dulu masalahnya nih. Masalahnya apa? Masalahnya memindahkan satu kardus yang bersih 50. Kemudian dari masalah 50 buku ini, kita pecah menjadi beberapa subprogram. Jadi ini subprogram ini. P1, P2, P3. Ini. Biar lebih mudah. Strategi Amir dengan memindahkan setiap tumpukan buku, kemudian disusun lagi, dipindah, kemudian yang subprogram tadi disusun lagi menjadi satu kardus buku besar di mobil, itu bisa disebut dengan rekursi. Base case-nya apa? Base case-nya ketika apa? Ketika buku-buku yang dipecah tadi disusun lagi jadi 50 buku dalam satu kardus yang besar. Nah, itu base case. Ketika sudah disusun jadi 50 buku, nah, sudah selesai lah berarti masalahnya. Sudah kena base case itu. Maka tindakannya akan berhenti. Nah, itulah yang disebut dengan rekursi. Selanjutnya mengenai contoh soal. Oke, udah sampai contoh soal aja nih, cepet banget. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyain, tanya aja guys, gak usah malu-malu. Beneran ini. Kalian daripada malu bertanya saat di jalan, terus nanti besok UAS kesusahan, terus nanti nyalain ini. Apa? Tanya aja ya guys ya. Demi kelancaran hidup kalian. Oke? Mungkin bisa dilanjut dulu. Contoh soal. Baik, untuk selanjutnya akan saya sambung. Contoh soal 1. Satu dari potongan program berikut jika dipanggil return soal 5,3 adalah. Nah, ini caranya kita pahami dulu case-nya. Yaitu ketika Y sama dengan 0, nanti akan mengembalikan soal sama dengan 1. Jika enggak, maka soal akan mengembalikan X dikali soal X, Y dikurangi 1. Nah, ini berarti akan mendekatkan ke si SPS, yaitu Y sama dengan 0. Jadi kita langsung coba aja. Karena Y-nya masih lebih dari 0, jadi masih ke rekursi ya, belum ke base case. Soal 53, jadi 5 dikali soal 52, masuk ke sini. Nah, ini ternyata
soal 52 itu juga belum masuk SKS. Jadi ini masuk rekursi lagi ke sini. Summa Y-nya kan 2 kurangi 1 jadi 1. Masuknya ke sini. Nah, ternyata 5,1 itu juga masih belum. Jadi ini masuk rekursi lagi. Sampai soal 5,0. Nah, sekarang sudah dikenali, yaitu ketika Y sama dengan 0. Ini ada masuk base case, yaitu mengembalikan nilai 1. Akhirnya, jika semua proses ini dikembalikan, akan terbentuk 5 kali 5 kali 5 kali 1. Jadi keluarannya adalah 125. Oke. Seperti yang tadi dibilang ya guys, kalau misalnya rekursi itu bakal berhenti saat kondisi pada base case terpenuhi. Nah, di sini kondisi base case-nya itu Y sama dengan 0 ya. Kalau Y sama dengan 0, maka soal sama dengan 1. Jadinya nanti hasilnya ketemu 125. Gimana guys? Aman? Reaksinya dong. Ayo deh. Aduh, aman. Kayaknya masih easy peasy nggak sih? Easy peasy lah anak STIS kok. Oke, lanjut dulu. Lanjut. Oke, saya lanjut. Nah, ini soal 2. Hasil dari pemanggilan fungsi di bawah ini dengan alpro 4. Wah, ini ada banyak nih. Nah, meskipun ada banyak ini nggak perlu takut. Kita yang paling intinya itu kita pahami base-nya dulu. Yaitu ini, ketika B lebih kecil sama dengan 1, alpro akan tercetak 1. Ini base case. Jadi ingat-ingat ya, kalau B kurang dari sama dengan 1, nanti kembaliannya 1. Sedangkan jika selain itu, kalau genap, B 2 sama dengan 0 kan berarti kalau B-nya genap, nanti akan memanggil rekursi yang ini. Sedangkan kalau B-nya ganjil, maka akan memanggil yang bawah ini. Langsung pembahasannya saja. Alpro 4. 4 merupakan, kita cek dulu, 4 itu tidak kurang dari sama dengan 1. Jadi pasti masuk ke rekursi. Setelah dicek, 4 itu habis dibagi 2. Nah, karena itu yang berjalan adalah rekursi yang atas. Yang alpro sama dengan alpro B 2. B 2, kalau B-nya 4, berarti 4 bagi 2 sama dengan 2 ya. Nanti akan terpanggil alpro menjadi alpro 2. Ternyata alpro 2 itu belum base case. Jadi ini masuk ke rekursi lagi. 2 akan diuji ke 2 sama 2. Ternyata 2 sama 2 sama dengan 0. Berarti fungsi ini akan berjalan lagi. Yaitu alpro sama dengan alpro 2 di 2. 2 di 2 kan 1. Nah, berarti alpro sudah masuk base case ya ini. Ya, yang tadi. Aku kembali dulu. Nah, ini ketika B sama dengan 1 atau kurang dari itu, maka masuk base case, yaitu alpro akan mengembalikan nilai 1. Oleh karena itu, hasil yang akan tercetak adalah 1. Jadi, pintar-pintar aja mengidentifikasi mana base case, mana bagian rekursi. Oke guys. Ingat kata Bang Danar tadi ya guys, kalau misalnya lihat soal nih, fungsi rekursifnya banyak, nggak usah panik guys. Tetap santuy, terus dilihat dulu nih, diidentifikasi dulu mana base case-nya. Soalnya nanti kalau panik biasanya lupa nggak sih, malah jadi grogi, malah tambah nggak karuan ngerjain soalnya. Oke guys, paham nggak? Kalian paham nggak sama soal nomor 2 ini? Reaksinya dong. Oke. Oke, tetap ya guys, kalau bingung boleh tanya. Lanjut. Mungkin bisa dilanjut, Bang Danar. Oh, baik. Sebentar, ada kendala sepertinya. Oke. Semangat, guys. Itu soal 3. Yang ini lebih teori ya.
Pilihlah di bawah ini yang termasuk kelemahan dari fungsi rekursif. Memakan memori besar, perulangan tak hingga menyebabkan CPU-nya berjalan berulang terus, atau yang ketiga, membuat kode menjadi lebih panjang, atau yang keempat, memerlukan stack besar sehingga menyebabkan stack tidak cukup lagi. Ini jawabannya benar salah ya. Jadi bisa jadi ada lebih dari satu jawaban yang benar. Ya kira-kira yang mana? Sebelum saya selanjutnya bisa ditebak-tebak dulu deh. Mungkin bisa di kolom chat. Ayo guys, Ada 1 dan 4. 1 dan 4. Bener gak ya? Yang lain dong. Tadi udah dijelasin nggak sih yang mana kelemahan, yang mana kelebihan? Yuk, yang lain nih. Diterawang dulu mana yang kelemahan, mana yang kelebihan. Waduh. Apa ya? DL tahu jawabannya? Kita wangsit, oke. Aduh, tapi aku boleh jawab nggak nih? Boleh dong, karena si contoh soal. Aku boleh. Apa guys? Ini ada yang udah jawab nih, Bun. 1 dan Bener 4. nggak tuh? For one to all do KSM. Waduh. Waduh. 1 dan 4 berarti memakan memori lebih besar sama memerlukan stack yang besar. Benar nggak ya? Mungkin bisa dilanjut, Bang Danar. Kita cek jawabannya. Oke. 1, 2. Hitung, Bun. Ya udah, 1, 2, udah kesepil. 3. Telah deal. Ceng-ceng, benar, 1 dan 4 kelemahannya. Baiklah. Oke. Rekursi itu memakan memori, terus perlu stack yang besar. Sedangkan yang 2 sama 3 itu adalah kelemahan fungsi iterasi. Oke. Dihafal ya guys, barangkali nih ini keluar waktu UAS gitu gimana. Waduh, lumayan nih. Harus hafal pokoknya guys. Oke, lanjut Bang Danar. Contoh soal 4. Perhatikan program ini. Apakah base case dari prosedur tersebut, lalu apa outputnya? Bisa diterawang-terawang dulu, base case yang mana ya? Ayo. Diterang-terang dulu nih guys. Apa base case-nya? Nah, base case tadi apa? Apa? Ayo. Kalau aku terawang nih ya, base case-nya tuh ini enggak sih ulang kurang dari 10. Nggak tahu deh, aku ngarang. Oke, mungkin Bang Danar bisa lanjutin sebelum makin sesat kita. Cek di slide berikutnya. Oke. Base case-nya adalah ketika program terjadi perulangan ke 10. Karena jika sudah 10, maka pada bagian rekursif tadi yang memanggil dirinya sendiri, itu udah tidak akan terpanggil lagi, karena kan false. Jika udah lewat 10, maka nggak masuk ke bagian begin end dari apa ya? Dari yang ini tadi. Waduh, sebentar. Ya, kelihatan nggak? Nah ini, jika ulangnya udah lewat 10 atau lebih, maka nih yang bagian rekursi ini tidak akan memanggil prosedurnya lagi, sehingga program akan terhenti. Nah disitulah base case-nya. Sedangkan percetakan akan mencetak tulisan KSM Alpro sebanyak 11 kali. Sebab dimulai dari ulang sama dengan min 1, berarti nanti akan terulang sampai ulang sama dengan 9 ya. Jadi tinggal hitung aja dari min 1 sampai 9 itu ada berapa kali. Dan ternyata jawabannya adalah sebanyak 11 kali. Jadi outputnya akan tercetak seperti ini. Oke. Oh, tadi itu soalnya dimulai dari min 1 ya? Aku nggak lihat.
Oke, ini jadi perhatian juga ya, guys, karena algebra tuh kita harus membutuhkan ketelitian yang tinggi. Jadi tadi nggak kelihatan kalau dimulai dari -1. Biasanya kan dimulai dari 0 ya. Dimulai dari 0 kayak Pertamina aja. Oke. Oke, Bang Danar. Lanjut. Lalu untuk contoh soal terakhir untuk hari ini. Bila ingin membuat sebuah program yang menampilkan hasil n faktorial menggunakan metode rekursi, namun terjadi error. Jadi di samping ini programnya ini belum sempurna. Coba kalian identifikasi kesalahan-kesalahan yang ada pada program ini agar program faktorialnya nggak error dan mengembalikan jawaban yang benar. Wah, ini ada apa ya? Aduh. Saya kasih penunjuk nih. Ayo nih, guys, terutama yang cewek nih, biasanya pandai banget menemukan kesalahan. Pasti bisa nih. Ayo, cari guys. Biasanya cewek-cewek ini jago banget. Orang cowoknya diem-diem aja, tapi dia nggak bermasalah. Waduh. Tambah curhat. Oke. Lanjut. Ada 3 kesalahan ini. Kesalahannya apa ya? Aduh. Ini biar nggak bolak-balik karena apa ya, ada kendala teknis, jadi saya langsung bahas di sini aja ya, daripada bolak-balik slide. Kesalahan pertama yaitu adalah fungsi faktorial ini adalah prosedur, tetapi kita ingin mengembalikan sebuah nilai, ini adalah dua sama dengan 1. Padahal kan prosedur itu tidak bisa mengembalikan nilai. Nah, itu kesalahan pertamanya di situ. Ini akan error tentunya, karena kita seharusnya tidak memilih prosedur, melainkan fungsi. Jadi fungsi rekursi, bukan prosedur rekursi. Lalu untuk yang kesalahan kedua, nilai yang dikembalikan pada bagian rekursi, yang rencananya rekursi, ini hanyalah nilai n. Padahal ini enggak apa ya, ini sebenarnya bukan rekursi ya. Kalau rekursi itu harusnya memanggil fungsinya diri sendiri. Jadi faktorial sama dengan n dikali faktorial n-1. Ini kan cuma n saja. Jadi ini andai kata n-nya bernilai 5, maka enggak 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, enggak seperti itu. Tetapi hanya 5 kali 4, dan itu sudah selesai. Nah, itu kesalahan kedua. Lalu kesalahan ketiga, nah ini di program utama. Nilai n itu apa? Enggak ada. Jadi belum apa ya, belum dipanggil n-nya, tiba-tiba ada n, tiba-tiba muncul. Jadi sekali lagi, ketika coding itu harus fokus. Waduh, oke. Kalau ngoding harus fokus. Oke, jadi aku simpulin dulu ya kesalahan-kesalahannya nih. Jadi yang pertama itu, karena ini prosedur ya, Bang. Jadi karena prosedur nggak bisa dijalankan, nggak bisa memanggil nilai ya, harusnya function. Terus yang kedua itu karena n-nya belum didefinisikan, ya kan? Ya kan, Bang? Bener kan? Nanti malah ngawur lagi. Terus yang ketiga itu karena ini tuh n sama dengan, nah ini udah dijelasin guys, karena ya udah, oke. Tidak ada pemanggilan subprogram di dalam subprogram, sehingga jika nilai n sama dengan 5, maka output yang keluar adalah 20. Bukan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke. Jadi kalau mau contoh program benarnya seperti ini. Ini udah diganti dengan function, lalu ketika rekursi yang dipanggil bukan n-nya, tapi fungsinya itu sendiri. Ini namanya rekursi. Lalu n-nya ini dipanggil, yaitu ketika hasil titik 2 sama dengan faktorial dari angka. Nanti pemanggilan n-nya di sini. Oke, gimana guys? Aman nggak? Ini udah contoh soal 5, cepet banget. Yang mau nanya bisa guys, sekali lagi. Oke, mungkin bisa lanjut. Kalau untuk soal 5 ini belum ada pertanyaan, mungkin kita langsung ke sesi tanya jawab yang secara umum. Aduh, guys. Yang punya pertanyaan, ada suhunya nih, anak Komnet lagi. Waduh, ada suhu, anak Komnet, waduh. Ilmunya udah lebih-lebih.
Bisa nih tanya. Ini tanyanya nggak harus yang tadi ya, mungkin kalau kalian ada apa referensi soal dari luar itu juga boleh-boleh banget kok. Aku tunggu 3 menit deh. Terserah sih, pokoknya tanya rekursi. Kalau kalian mau tanya tugas kalian nih, kok nggak bisa di-run? Atau masih bingung nih? Boleh banget. Boleh banget, banget tanya, guys. Nah, ini ada yang nanya, Bang. Mau nanya, soal segitiga pascal yang dibuat dengan rekursi, itu gimana ya? Duh, silakan kepada tutor. Baik, jawaban ditampung terlebih dahulu. Oke, ditampung dulu. Yang mau nanya lagi? Iya, maaf, agak berat. Aduh, udah kayak rindu. Berat. Oke. Mbak DL katanya mau nanya, Mbak DL. Iya sih, aku mau nanya sih. Boleh nggak? Boleh dong. Gratis loh. Oke, aku nanya ya. Mungkin ini juga mewakili yang lain juga ya. Aku mau nanya, rekursif itu kan program pendek ya. Maksudku itu lebih pendek daripada yang iterasi. Terus itu kenapa kok malah makan memori banyak, bukannya lebih dikit gitu ya? Karena dia pendek. Kasih. Mbak DL tadi agak terputus-putus, tapi aku bisa nangkep. Jadi tadi itu rekursi itu lebih pendek daripada iterasi, ya kan? Terus kenapa bisa rekursi itu memakan memori lebih banyak daripada iterasi? Gitu kah, Mbak DL? Ya, Mbak DL Iya lewat. benar. Oke. Maafkan sinyalku, maafkan. Tadi Oke. Kita tampung dulu. Di satu lagi, guys. Karena yang baik itu ganjil. Tunggu sampai 19.48 deh. 1 menit. Aduh, ya udah 19.48 nih. Oke. Aku persilahkan kepada tutor untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Mungkin aku akan jawab pertanyaannya DL dulu. Mengapa kalau rekursi itu tulisannya pendek tapi memorinya malah banyak? Jadi sebenarnya bedanya iterasi itu bisa lebih hemat karena perulangan hanya berjalan sesuai urutan. Misalnya untuk I sama dengan 1 sampai 10. Nah, itu kan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu selesai. Ataupun kalau mau berulang lagi, maka programnya itu gimana ya? Kayak sekali jalan selesai. Tapi kalau rekursi itu sebenarnya ketika faktorial ya, misalnya 10 faktorial. Itu enggak 10 dikali 9, 9 kali 8, enggak seperti itu. Tapi sebenarnya 10 ketika mau kali 9, yang 10 ini ditahan, diinget-inget dulu. 10 dikali apa? Dikali faktorial 9. Nah, 9 faktorial sama dengan 9 dikali faktorial 8. Nah, jadi yang 10 ini tadi belum dikali, ini masih diingat-ingat. Karena itu memorinya berat.
10, 9, 8, 7, begitu sampai 1, sampai sebelum base case, operasi sebelumnya itu masih belum berjalan. Jadi masih apa ya, masih dalam memori. Karena itulah berat. Begitu sampai base case, nah itu penyelesaiannya mundur lagi ke depan tadi, menyelesaikan 1 kali 2 sampai 10 lagi. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau rekursi itu tidak, ketika memanggil fungsinya sendiri, fungsi yang lama yang pertama kali itu sebenarnya belum selesai. Jadi memorinya tetap berjalan. Waduh, tadi terputus nih Bang, yang terakhir-terakhir tadi Bang. Mungkin bisa diulangi lagi yang terakhir-terakhir tadi. Ketika apa sih, ketika si rekursi itu misalnya 10 kali 9, 8 sampai 1. Nah, itu yang depan itu masih belum dikerjakan. Jadi apa ya, kalau nugas itu masih ditunda-tunda. Nah, istilahnya seperti itu. Begitu udah tugasnya udah deadline H-1, nah itu baru dikerjakan semuanya. Jadi memorinya berat. Itu analogi sih, analogi. Oke, gimana nih Mbak DL atas jawaban Bang Danar? Oke, mungkin tadi agak putus-putus ya, tapi aku nangkep kok. Makasih, Danar. Oke, Tadi dia nanya yang segitiga Pascal ya. iya, iya. Aku izin share ya. Kalau ada error bilang. Oke, mungkin bisa dijalankan Kak. Waduh, Oh, atau aku share screen ya. ya boleh. Jadi stop share. Ya. Laptop lagi. Bentar, astaga. Oke, mungkin kalau teman-teman yang lain masih punya pertanyaan, bisa nih tanya di CTD kita. Bentar ya, link ya. Nih, jangan lupa guys. Kak, boleh tanya nggak, Kak? Boleh, nggak ada yang Ah, larang. Oke, jadi aku mau tanya, kan di Pascal kan juga ada array. Nah, itu kalau kita mau manggil dia jadi parameter itu kayak gimana ya untuk sintaksnya? Apakah itu kita panggil memorinya atau kita panggil value-nya? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Alfa. Pertanyaannya aku serahin kepada tutor. Silahkan tutor.
Untuk tutor gimana tadi? Katanya mau jelasin yang segitiga Pascal. Aduh, lupa nih tutornya. Entar soalnya segitiganya rata kiri, bukan rata tengah. Oh, oke. Mungkin pertanyaannya dari Alfa dulu ya. Mungkin Bang Danar atau Mas Rafael bisa menjawab pertanyaan dari Alfa tadi. Ini aku sebenarnya belum yakin banget, tapi cuma pernah ada pengalaman kalau array yang masuk fungsi itu jadinya array dinamis. Biasanya kan kalau array itu kita deklarasikan 1 sampai 10 misalnya. Tapi kalau yang masuk fungsi, aku belum pernah nyoba sih kalau yang statis seperti itu. Pernah aku kalkulnya. Halo? Mungkin ya lagi kendala. Aduh, kayaknya ada masalah sinyal ya guys ya. Iya, oke. Mungkin jawaban yang segitiga Pascal nih disimpan dulu. Atau ada yang bisa, guys? Mungkin Kak Alfa bisa menjawab segitiga Pascal. Aduh. Yang segitiga Pascal yang bagian mananya ya tadi, sorry. Ini ada yang nanya segitiga Pascal pakai fungsi rekursif. Itu Kalau dari aku sendiri ya, kan kita diperintahkannya hanya pakai fungsi rekursi. Nah, itu tidak terbatas yang mau direkursiin yang mana. Nah, jadi aku di situ pakai fungsi kombinasi. Jadi yang ku rekursiin itu adalah yang bagian faktorialnya buat nyari kombinasi. Ya gitu sih teman-teman. Jadi nantinya ya kayak looping biasa sih. Ya, tapi untuk yang looping nyari faktorialnya itu kita pakai rekursi. oke. Ini kalau punyanya yang Rafael ini juga, ini pakai rekursif juga, yang pakai prosedur. Ini masalahnya di mana ya, Rafael emang tadi? Nggak rata tengah dia, rata kiri. Oh, mungkin ini tambahin for aja di depannya buat nyetak spasi, biar bisa rata tengah semuanya. Oke. Makasih jawabannya, Alfa. Oke. Mungkin tutor bisa lanjut lagi ke soal bonus ya? Soal bonus nggak sih? Nggak bisanya jawab tuh. Oke. Saya izin saya screen lagi. Oke. Oke, sekian sesi tanya jawab kita. Jika masih ada yang ingin bertanya, bisa ditanya di Connect the Dots ya. Connect Dots. Oke. Oke, kali ini kita akan soal bonus bagi kawan-kawan di tanggal tua ingin mendapatkan ya lumayan lah ya. Bisa dijawab soal bonusnya. Cuan-cuan. Lumayan, guys. Jawab pertanyaan dapat hadiah ada. Udah. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Langsung soal pertama ya. Oke. Soal bonus 1. Buatlah fungsi rekursif yang outputnya sebagai berikut. 012n, di mana n diinput oleh pengguna. Aduh. Ini masih gampang sih, udah. guys. Yang udah bisa, yang udah dapat, bisa di kolom chat. Bisa kolom chat. Aku kasih waktu berapa menit ya? Emang ngerjain soal begini berapa menit sih biasanya?
Kalau aku sih 1 hari sih. Soalnya bodoh. Aduh, nggak boleh merendah. Nggak boleh merendah gitu dong, Kak. Oke, aku kasih waktu sampai 20.02 deh. Ini tuh kayak ini enggak sih? Kayak iterasi. Mungkin Kak Rafael bisa kasih clue-nya gimana cara ngerjainnya? Oke, cara ngerjain soal bonus ini kita pakai rekursi ya, teman-teman. Oke, Eh, jika nanti di input apa, nanti ada suatu base case, udah tahu lah pasti base case-nya di mana kan, langsung nampak. Nanti benar. ketika di input data, dipanggil lah itu nanti. Bisa lah guys ya. Cuma 1 menit Nanti lagi pakai nih. pakai if else. Ketika di input suatu angka, akan dilakukan pemanggilan. Nanti ada if else. Nah, if-nya itu kan base case dulu. Langsung nampak itu base case-nya yang mana. Else itu ya selain si base case lain. Apa yang dilakukan? Ya udah dari n, berarti n ya itulah n-1 kan, begitu. Ayo guys, yang mau jawab gak usah malu-malu. Masa malu-malu sih kalian? Kurang 1 menit nih. Waduh, healing ke pantai. Aku juga mau sih. Ntar, Ayo Bun, join Bun. ntar. Aku ajain. Ayo guys, jawab guys. Kalian rugi loh kalau nggak jawab ya. Nanti uangnya masuk kantongku. Ya Nanti kan, uangnya teman? masuk kantong kita. Lumayan nih. Oke, mungkin
bisa diambil alih oleh tutor. Sumpah ini nggak ada yang mau Ini jawab. serius nggak ada yang mau jawab Mm-mm. deh. Parah sih. Kalau kalian Aduh. nggak tidur kan ya, Mm-mm. coba paksa on cam buat ini. Boleh jawab tidak nih? Aku udah kayak guru aja deh. Boleh. Boleh. Ya chat ya bang. Chat ya. Aduh. Boleh chat, boleh open VS Code. Oh iya, Ya. boleh sesi. Yang lain dulu nggak sih? Boleh nggak, Bun? Boleh browsing Emang, nggak? aduh, Ini- ya nggak boleh, Kak. Yang bulan Puspita Dewi kayaknya bisa sih. Ya nggak sih, Yun? Apa? Yang bulan Puspita Dewi kayaknya bisa nggak sih? Bisa kayaknya. Hmm. Bisa Mana nggak nih? ya? Ya nggak tahu. Panggil aja orangnya. Halo. Oh, Kacang banget aku. Atau Mbak Tuti nih, Mbak Tuti atau Mbak Muti. Mbak Muti bisa nih. Mbak Muti Mbak Tuti. ST6. ini loh, for one to all do KSM. Pro Loh banget. ini Muti udah bilang bisa. Ayo Mbak Muti. Bisa langsung jawab aja Mbak Mut. Demi cuman Mm-mm. di akhir pekan. Di chat bisa, di chat. Kasih. Kalian pada diem-diem apa udah mumet, guys? Mbak udah mumet. Ya Allah. Tapi biasanya Alpro tuh materinya gampang, tapi kenapa UASnya tuh susah banget gitu loh. Aduh, Nggak juga sih Mbak Yun. waduh, iya. Yang pro mah bilangnya gitu. Oke, guys. Mana nih? Masa nggak ada suaranya 63? Yaudah deh, Alfa kalau mau jawab nggak apa-apa. Tapi nanti uangnya masuk ke kantong kita ya, ya deal ya. Masuk kantongnya akademik. Iya dong. Ya Allah. Sebentar, ini baru ngetik. Mungkin ya dari yang lain dulu. Silahkan. Kayaknya udah mumet sih, Pak. Langsung sat aja. Waduh. Base case-nya 0. Base case-nya 0. Ketika kita input angka N, maka akan melakukan suatu pemanggilan function atau prosedur. Kalian tebak lah itu kan. Nanti dari function atau prosedur itu ada struktur if. Nah, itulah nanti kalian tentukan base case atau kecuali base case-nya diapai gitu kan. Nanti dari N ini dia akan berderet terus ke sini, berderet terus ke arahnya sini, ke kanan. Jadi awalnya N dari sini, perulangan terus, nah, sampai N-nya di sini nanti. Sampai, nah, jadi aduh belum. Oke, guys. Karena udah hampir 10 menit nih. Dan gak ada yang jawab. Aduh. Parah nih kalian. Oke, mungkin bisa tutor
dipersilahkan. Oh, aku langsung bikin kunci jawabannya. Oke, terserah. Oke, karena sudah banyak orang tanya, nah kita lanjut ke jawaban. Jadi begini suatu program ya untuk menampilkan deret seperti ini. Jadi misal kita ini ya, saya misalkan masukkan panjang deret angka. Misalnya angka yang kita pengen itu sampai 5 misalnya, 5. Ketika kita masukkan angka 5, nah langsung di sini deret angka n-nya kan 5. Deret angka 5. Dia akan memanggil apa? Prosedur. Karena di sini prosedur. Deret angka n-nya kan 5. Akan memanggil prosedurnya lagi. Di mana X ini kan N juga. Berarti X-nya berapa? X-nya 5. X-nya 5. Begin, mulai. If 5 sama dengan 0. Nah, 5 kan nggak sama dengan 0. Berarti bisa langsung kita abaikan. Else, nah, di else-nya ini pasti tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Langsung begin, deret angka X-1, write X. Berarti gini, kecuali X sama dengan 0, dia akan memanggil lagi. Tapi dikurang 1 X-nya tadi. Tadi kan X-nya 5. Nah, dikurang 1, jadi 4. Dipanggil deret angka, tapi X-nya udah sama dengan 4. X-nya itu 4. Di sini udah 4 di sini. Udah 4. Nah, di sini write X. Karena tadi di sininya masih 5, di sini masih 5, maka write X. Berarti kita tulis 5. 5. Nah, selanjutnya setelah dipanggil ini tadi jadi deret angka 4 di sini. Nah, 4 kan nggak sama dengan 0. Ya udah langsung aja langkai ke else. Deret angka 4 kurang 1, berarti kan 3. Di sini write X. Jadi 4. Tadi kan sebelumnya udah ada 5. Nah, sekarang 4. Dilangkai sama ini. Ada tanda petik itu. Jadi, tadi kan ada 5 di belakangnya. Nah, sekarang di depannya ada 4. Sekarang deret angka 3. Nah, begitulah seterusnya. Dari 3, ditulis lagi di sini 3. Berarti kan ada 5, 4, 3 gitu. 3 di sini, min 1 ada 2. Begitu seterusnya. Sampai 0. Sampai 0. Nah, di sini udah betul nih bahwa X sama dengan 0. Otomatis write X. Write X. Berarti kan X-nya udah 0 kan? Ditulislah 0. Dilangkai. Makanya terbentuk deret 0, 1, 2, sampai 5. Tadi kan N-nya sama dengan 5, gitulah. Itu sistematika dari program ini. Oke, selanjutnya. Oke guys, jadi kayak gitu ya pembahasan dari soal bonus nomor 1. Tenang aja guys, nanti filenya bakal dibagi buat kalian yang masih bingung. Nih, aku bagi nih. Oke, ini lanjut ke soal bonus nomor 2. Ini harus jawab sih. Oke, kita lanjut ke soal bonus nomor 2. Nah, di sini ada suatu program ya. Nah, tentukan output jika kita masukkan nilai X sama dengan 8. Jadi, kalau kita masukkan 8, outputnya berapa? Nah, ini harusnya gampang sih. Kalau kalian lihat, kalian ketik programnya pun jadi. Ya guys, gampang banget sih ini. Gampang lah ya kan tinggal masukin output doang, tinggal masukkan N sama dengan 8. Kok N? X sama dengan 8. Aduh, ada yang jawab nih. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21.
Siapakah Wan? Aduh, gercep. Untuk Wan, dipersilahkan to Sebentar. on cam. Ada. Saya lihat. Halo Wan. Masa nggak on cam sih? Wan. Kalau nggak on cam kami nggak kenal, soalnya WhatsApp. Kepada Wan, kalau mau ada Wan boleh on cam. Udah. Dijelasin kok bisa dapatnya kayak gitu. Ih, parah. Kamu pakai duplikat diriku sendiri, Wan. Aduh. Oh, Bukan aku ya itu, guys. Kalau boleh tak jelasin yang punya Wan ya, kalau gitu. Boleh. Nah, kan itu sama Wan kan udah dijawab ya. Kalau nanti outputnya itu 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Nah, kenapa kayak gitu? Kan ini pertama kan kita diminta untuk value X ya, dibaca. Lalu ada looping nih, dari 1 sampai X untuk menulis di hasil function deret angka I. Nah, ketika I sama dengan 1, maka di sini masuk ke base jika N sama dengan 1. Yang menghasilkan deret angka sama dengan 1, sehingga akan kecetak 1. Lalu looping akan mengalami increment penambahan untuk I, jadi I sama dengan 2. Nah, ketika I sama dengan 2, maka deret angka di sini N-nya berubah jadi 2 juga. Lalu fungsi deret angka menghasilkan sama dengan 1 lagi. Jadi nanti akan dicetak 1 lagi. Jadi 1, 1. Nah, setelah itu I sama dengan 3. Deret angka N sama dengan 3. Karena di sini sudah masuk ke else, jadi untuk N sama dengan 3, I sama dengan 3 dan sampai X itu, maka hasil dari deret angkanya itu adalah 2 angka di sebelumnya, 2 angka di indeks sebelumnya. Penjumlahan 2 angka di indeks sebelumnya gitu. Jadi nanti itu ketika I sama dengan 3 itu adalah deret angka saat I sama dengan 1 tambah I sama dengan 2. Kalau yang keempat itu yang deret angka ketiga sama deret angka kedua. Kalau yang kelima berarti deret angka keempat tambah deret angka ketiga dan seterusnya. Jadi itu kayak fungsi Fibonacci, bilangan Fibonacci. Jadi nanti 1, 1 terus, yang ketiga ini berarti 1 tambah 1, 2. Yang keempat ini 1 tambah 3. Yang kelima ini 2 tambah 3. Terus yang 8 ini 3 tambah 5. Terus selanjutnya itu 13, 8 tambah 5. Terus selanjutnya itu 13 tambah 8 itu 21. Terus selanjutnya lagi kalau misal mau itu 21 tambah 13. Itu ada 34. Terus kalau dilanjutin 34 tambah 21 dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu sih. Terima kasih. Oke, sama-sama. Bener nggak ya jawaban dari Alfa ini? Penjelasan dari Alfa ini? Mungkin bisa lanjut, tutor. Aduh, benar ternyata, guys. Congrats Alfa, silahkan PC kalau mau dapat hadiah. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa, nanti Dilipat masuk kantong gandakan aku. nggak sih? Masuk kantong aku. Tutor dipersilahkan. ini perlu aku jelasin lagi? Aku udah jelasin. Oh iya, Apa? udah jelas banget sih. Langsung ke soal berikutnya kalau begitu. Oke.
Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir ya. Ini betul-betul siapa yang bokeh bisa. Iya, tanggal tua guys, tanggal 27. Oke, jadi di sini ada program ya. Ingat pakai function. Tentukan hasil dari soal bonus 3 100. Kalau di input 100, bagaimana output? Mm-mm. Aku kasih sampai 20-25 deh. Semangat guys. Buat kalian kan ini tahun 27 ya, reimburse dari DPM juga belum turun. Nah, barangkali yang butuh duit nih, bisa banget jawab soal di sini. Ini tuh hampir sama kayak tadi nggak sih? Tinggal kayak masukin aja. Iya. Sama. Ya guys, yang bisa jawab, boleh banget jawab. Nggak usah malu-malu. Waduh. Ya, Wan lagi yang jawab. Tapi kamu nggak mau jelasin sih, Wan. Ayo, jelasin. Wajib gak sih jelasin sama on cam? Kalau nggak bisa on cam, on mic aja nggak apa-apa. Jelasin, jelasin ke teman-teman gitu. Iya sih harus unmute dulu ya Bun ya. Mm-mm. Ya kali. Mastiin kamu orang beneran apa enggak. Mm-mm. Wan, apakah Anda tidak mau on mic? Waduh. Boleh Bun kalau mau unmute aja silakan jelasin langkah-langkahnya gitu. Mm-mm. Karena cuan butuh perjuangan guys. Jadi kamu harus jelasin Wan. Mm-mm. Terus sekarang saya masuk. Masuk, masuk. Ya, jadi itu kan soal bonus 300 ya. Karena apabila di input 100 berarti kan masuk dalam function soal bonus itu 100 itu sebagai n. Karena untuk syarat yang pertama itu n sama dengan 0 itu kan tidak memenuhi, berarti masuk ke else. Terus nanti x itu 100 bagi 2 karena 50 mod 2 kan sama dengan 0 ya, berarti nanti hasilnya 0. Itu 0 itu untuk yang paling belakang, output yang paling belakang, karena nanti itu kan yang terakhir itu soal bonus 3 titik terus sama dengan soal bonus 3x plus hasil. Jadi 0 itu nanti masuk yang paling belakang. Terus karena tadi kan x-nya itu 50, berarti balik lagi ke atas dengan n 50 terus bagi 2 25 terus balik 25 kan mod 2 itu sama dengan berapa? 1 ya. Ya, berarti nanti outputnya itu karakter 1 gitu. Terus balik lagi terus 25 div 2 itu kan 12 karena 12,5 terus
desimal dihilangin, 12 mod 2 kan 0, berarti menciptakan karakter 0. Terus balik lagi, 12 bagi 2 itu 6. Terus mod 2 itu 0, berarti karakternya 0 lagi. Terus balik lagi ke atas, 6 bagi 2 itu 3. 3 mod 2 itu karena 1. Berarti karakternya nanti 1. Balik lagi, 3 ke atas ya. Bagi 2 itu kan karena 1. 1 mod 2 sama dengan 1. Nanti menciptakan karakter 1. Udah gitu kayaknya. Karena saat terakhir itu kan 1 ke atas. 1 itu kan saat di div 2 kan menjadi 0. Berarti dia udah yang paling atas itu, yang if an sama dengan 0 itu. Aduh, bener nggak ya? Gimana nih tutor? Jawabannya benar apa enggak nih? Oke, langsung saja ya kita apa? Jawabannya tadi kan ini 1100100100. Mm-mm. Aduh, Jadi udah kayak nomor togel. jawabannya benar ya. Waduh, 110010. benar nih. Semangat. Selamat buat Kwan. Aduh, kamu bisa PC aku ya untuk klaim hadiahnya. Karena kalau nggak PC aku, duitnya aku ambil. Aduh. Jadi ini aku beriku langkah-langkahnya ya. Yang pertama kan tadi datanya di apa ya? Ini tadi seperti katanya mod 100 mod 2 kan 0. Maka hasilnya 0. Hasilnya 0 ketika dia 0, dia akan mencetak karakter 0 ya. Nah, kemudian akan dipanggil lagi sehingga seperti dikatakan Wan tadi, 0 ini akan di belakang. Jadi karakter 0 ini akan di belakang. Begini. Nanti diulang terus sampai 1 div 2. 1 div 2 kan 0. Karena 0, ya udah. Dia akan mencapai base case. Base case-nya. Maka dicetak kutip kosongan. Kalau mau lebih paham nanti udah dikasih materi. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Wan. Udah menjawab pertanyaan ini dengan benar. BTW, ini masih ada lagi nggak sih soal bonusnya? Soal bonusnya cuma 3 ya. Ya, udah habis nih. Udah selesai nih kita. Aduh. Jadi sekian penjelasan mengenai rekursi. Alfa mudah dan menyenangkan bukan? Ya pasti. Ya, Bukan. subjektif. Masih bukan. Ya, subjektif. Kalau bagi tutor nih, mungkin gampang. Mungkin gampang, Alpro mudah dan menyenangkan. Oke, karena ini KSM-nya udah berakhir ya teman-teman, aku mau ngingetin lagi, jangan lupa untuk absen akhir. Karena nanti kalau nggak absen akhir, nanti hadiah kalian nggak bisa diklaim nih. Mari. Jangan lupa isi saran, pesan dan kesan ya guys, untuk KSM kita di malam ini. Terima kasih. Mungkin aku bisa share screen. Oke, aku stop share ya. Oke, terima kasih tutor. Oke. Oke. Jadi ini, aduh. Oke, jadi sertifikat ini aku perwakilan dari akademik izin menyerahkan sertifikat kepada tutor yaitu Rafael Aginta Tarigan sebagai tutor KSM Sebaya. Nah, Rafael, apakah diterima sertifikatnya? Sertifikatnya saya terima. Terima kasih kepada divisi akademik yang telah mempercayakan saya sebagai tutor untuk KSM pada malam hari ini.
Oke, Terima kasih. sama-sama. Oke, terima kasih kembali. Kemudian, ini Bang Danar ada nggak ya? Apa masih nge-lag? Ada suara saya masuk? Masuk. Oke, ini sertifikat. Aku izin nyerahin sertifikat kepada Kak Danar Dana Muhammad sebagai tutor KSM Sebaya. Nah, Bang Danar, apakah diterima sertifikatnya? Baik, saya terima. Dan saya juga mengucapkan terima kasih telah memberi kepercayaan kepada saya dan rekan saya. Oke, terima kasih kembali. Nah, jangan lupa ya guys untuk join KSM lagi minggu depan. Oh iya, sebelum diakhiri mungkin kita bisa berdoa. Jika berdoa. Oke. Sebelum kita mengakhiri KSM hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Tidak ada kata cukup dalam berdoa.